Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengauditan 2. Dalam video ini kita akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama, standar audit 560, peristiwa kemudian, dan yang kedua, standar audit 570, kelangsungan usaha. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yeni Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 1905520176, mata kuliah Pengauditan 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, dalam materi yang pertama, standar audit 560, peristiwa kemudian, kita akan membahas mengenai ruang lingkupnya, peristiwa kemudian, tanggal efektif, tujuan, definisi, dan ketentuan. Dalam ketentuan itu sendiri mencakup yang pertama, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dan yang terakhir, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang pertama. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkupnya. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain, setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Selanjutnya, peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Berikut kerangka pelaporan yang mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi pada sampai tanggal tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya ada dua. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, mengetahui dengan tepat fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor yang jika diketahui sebelumnya dapat menyebabkan auditor mengubah atau amend laporan auditnya. Oke, selanjutnya ada tanggal efektif. Dalam standar audit 560 ini terdapat dua. Yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten. Jadi tanggal ini khusus untuk emiten. Dan yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisinya. Nah, tujuan standar audit ini memiliki 5 makna. Yang pertama ada tanggal laporan keuangan, yaitu
tanggal terakhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Dan yang kedua ada tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan, contohnya manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dan yang ketiga ada tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor di dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Laporan auditor tidak bisa diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti yang bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait. Nah, yang keempat ada diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dan yang terakhir ada peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan. Selanjutnya dalam ketentuan ini ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Ini tergantung pada penilaian resiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Auditor juga harus mempertimbangkan penilaian risiko
dalam menetapkan sifat dan lurus prosedur audit yang mencakup yang pertama ada meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mempengaruhi laporan keuangan. Dan yang kedua ada membahas risalah rapat. Ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pemilik yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang terakhir, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Representasi penulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Selanjutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan diterbitkan, suatu fakta yang ditemukan mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus melakukan 3 hal. Yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua ada menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Dan yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan 2 hal. Yang pertama ada menjelaskan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atau perubahan. Dan yang kedua, jika di mana kondisi yang tertera terjadi, harus memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan yang baru tidak bisa diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan yang melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh perubahan peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan. Berkaitan dengan perubahan, auditor harus melakukan 2 hal. Mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut
Dan yang kedua, menyajikan dalam suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal. Dalam beberapa diksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka harus melakukan dua hal. Yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Dan yang kedua, jika laporan audit sudah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Selanjutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun jika setelah laporan keuangan diterbitkan suatu fakta diketahui oleh auditor, maka mungkin akan diubah laporan auditnya. Makanya auditor harus melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Dan yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah yang perlu untuk mencegah untuk pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna untuk mempercayai laporan tersebut. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan untuk mencari advice hukum. Oke, dari materi standar audit 560 peristiwa kemudian ini, saya simpulkan bahwa beberapa tanggung jawab auditor dalam menyelesaikan audit atas laporan keuangan dan juga diwajibkan untuk berkomunikasi dengan klien mengenai kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan pengendalian internal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Selain itu,
Auditor juga mengkomunikasikan mengenai efisien dan efektivitas operasi klien dalam surat manajemen. Auditor juga mempunyai tanggung jawab tertentu setelah laporan audit terbit dan penemuan selanjutnya atas prosedur yang dihilangkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi berikutnya, yaitu standar audit 570 kelangsungan usaha. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup. Yang kedua ada asumsi kelangsungan usaha. Yang ketiga, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang keempat, tanggal efektif. Berikutnya, tujuan dan ketentuan. Pada ketentuan itu sendiri, kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama ada prosedur penilaian resiko dan aktivitas yang terkait. Yang kedua, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang ketiga, periode setelah penilaian manajemen. Yang keempat, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Kelima, kesimpulan audit dan pelaporan. 6. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. 7. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Berikutnya, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Berikutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan yang terakhir, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Yang pertama ada ruang lingkup kelangsungan usaha. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berdasarkan kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan penggunaan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Penilaian manajemen mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Tanggung jawab auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada tanggal efektif dari standar audit 570 kelangsungan usaha. Yang pertama pada 1 Januari 2013 untuk emiten. Jadi pada tanggal itu khusus untuk emiten. Yang kedua ada 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Sama seperti standar audit 560 peristiwa kemudian.
Tujuan auditor. Auditor bertujuan untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah ada suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, menentukan dampak terhadap laporan auditor. Selanjutnya, prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian resiko seperti yang diharuskan oleh standar audit 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah penilaian awal oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya telah dilakukan. Jika telah dilakukan, auditor mendiskusikan dengan manajemen kelangsungan usaha dan rencana manajemen untuk menghadapinya. Jika tidak dilakukan, auditor mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan meminta keterangan mengenai peristiwa dan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan mengenai kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya, seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jadi, penilaian harus mencakup periode yang sama dengan yang digunakan oleh manajemen dan periode sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal laporan keuangan. Penilaian manajemen harus mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor. Jadi, dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas
kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor harus meminta manajemen untuk melakukan penilaian atas ketidakmampuan mempertahankan kelangsungan usahanya jika belum dilakukan. Mengevaluasi rencana manajemen apakah memperbaiki usaha entitas dilaksanakan. Jadi, auditor mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Mengevaluasi perkiraan arus kas jika dibuat dan merupakan faktor signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan. Maka auditor harus mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perkiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perkiraan tersebut. Mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan tersedia sejak tanggal ditentukan penilaian oleh manajemen. Meminta representatif tertulis standar audit 580. Representatif dari manajemen jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan masa depan rencana tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit menyimpulkan apakah terdapat ketidakpastian yang material yang menyebabkan keraguan atas kelangsungan usahanya. Ketidakpastian material terjadi ketika signifikasi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya sedemikian rupa dengan pengungkapan yang tepat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan atau kerangka penyajian laporan keuangan dan laporan keuangan tidak menyesatkan atau kerangka kepatuhan. Selanjutnya ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Nah, apa sih yang harus ditentukan oleh auditor? Auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk
menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut dan mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan standar audit 705, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Auditor harus menyatakan opini tidak wajar. Jadi, jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan opini tidak wajar. Keengganan manajemen untuk memperluas penilaian. Jika manajemen tidak membuat atau memperluas penilaiannya, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi beberapa hal. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan pengujian laporan keuangan? Yang terakhir, sudah cukupkah pengungkapan terkait dalam laporan keuangan? Dan yang terakhir, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika penundaan tersebut berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, apa sih yang harus dilakukan oleh auditor? Maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi dan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan audit dan pelaporan. Oke, itu tadi pembahasan materi mengenai
standar audit 560, peristiwa kemudian, dan standar audit 570, kelangsungan usaha. Yang terakhir, saya akan menyampaikan sebuah motivasi. Janganlah pernah menyerah ketika kita masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kita berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia asalkan kita tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha kita akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang lain di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.